teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia untuk menikmati konten-konten di channel YouTube ini. Kali ini aku akan share pengalaman aku berkunjung ke stasi Bernardet yang ada di Kota Barabai, Kalimantan Selatan, yang berlokasi di Kompleks TNI Angkatan Darat ya, tepatnya Batalion Infanteri 621 Manuntung. Ini adalah gedung gereja Oikumene Alpha Omega. Tapi untuk stasinya sendiri bernama Santa Bernardet ya. Nah, ini gedung Oikumene jadi ya teman-teman gabungan sama Kristen Protestan. Kristen Protestannya ibadah di pagi hari, sedangkan untuk umat Katoliknya beribadah di Minggu sorenya. Gedung gereja ini sendiri teman-teman diresmikan oleh Komandan Batalion Infanteri 621 Manuntung. Dan kita akan langsung memasuki nih ruangannya karena sebentar lagi kita mau mengikuti misa. Dan inilah kondisi di dalam ruangan gereja ya, yang sangat bersih, terawat dan tertata rapi. Karena ini gedung gereja Oikumene, di mana gedung ini dipakai juga oleh umat Kristen ya. Jadi kita sebelum misa mau siap-siap dulu bersama dengan ketua stasi ini, Bapak Doni, ketua stasi Santa Bernardet. Sembari menunggu, aku akan mengajak teman-teman berkeliling di area gedung ini ya. Pada tembok-tembok bangunan gereja ini terdapat jalan salib yang merupakan devosi Katolik yang merenungkan 14 perhentian kisah sengsara Yesus Kristus, mulai dari dijatuhi hukuman mati hingga dimakamkan. Tradisi ini sendiri umumnya dilakukan pada masa Prapaskah dan Jumat Agung untuk mendalami pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, di setiap gereja Katolik kita pasti menemukan adanya jalan salib ini teman-teman. Entah itu bentuknya berupa lukisan, ukiran, ya foto yang menggambarkan kisah sengsara Tuhan Yesus di kayu salib ya, yang telah berkorban untuk menebus umat manusia. Melalui jendela yang ada, teman-teman bisa melihat sekilas ya kondisi di sekitar area gedung ini yang sangat hijau, asri dan tertata rapi, bersih pula teman-teman ya. Sehingga sangat terlihat ya bahwa gedung ini benar-benar terawat dan dijaga kerapian serta kebersihannya. Sebelum misa dimulai, beberapa persiapan kita udah mulai, antara lain bersih-bersih, menyapu, dan juga mempersiapkan altar ya sebelum misa dimulai. Karena sekali lagi gedung ini digunakan bersama-sama dengan umat Kristen Protestan ya, sehingga dapat dimaklumi jika altarnya ini kayak semacam bongkar pasang ya. Jadi ketika mau diadakan misa, maka baru akan ditata seperti ini altarnya. Dan setelah misa selesai, maka semua perlengkapan liturgis dan altar ini akan dimasukkan kembali, disimpan rapi ya, sehingga dapat kita lihat bersama ya betapa effortnya umat di stasi Santa Bernardet Barabai ini. Setiap misa mereka benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan kerelaan hati dan sukacita. Karena saat aku berkunjung masih memasuki masa Prapaskah, sehingga patung dan salibnya pun saat itu masih ditutup dengan kain ungu, serta warna liturgisnya juga ungu teman-teman. Akhirnya segala persiapan telah selesai dan para umat juga udah mulai berdatangan, termasuk Pater Yohanes Sujono MSC dari Paroki Ave Maria Tanjung ya, yang akan menjadi selebran dalam misa sore hari ini. Dan di sini teman-teman aku sedang berlatih menyanyikan bait pengantar Injil. Cukup derdek alias deg-degan teman-teman, karena ini pengalaman pertama bagiku. Sungguh sangat bersukacita ya kami bisa memiliki kesempatan misa bersama dengan umat Santa Bernardet. Dan ini sebelum misa dimulai, terlebih dahulu kita akan mengikuti katekese singkat dari Pater Jono ya tentang Paskah. Misa bersama di stasi Santa Bernardet Barabai akan selalu menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan selalu indah ya. Karena di tengah kesederhanaan yang ada, tetapi tidak mengurangi sedikit pun keantusiasan para umat untuk mengikuti Ekaristi. Dan yang terpenting di sini selalu ada penyambutan dan keramah tamahan serta kehangatan yang selalu kami dapatkan. Setelah misa selesai, kami tidak lupa untuk saling beramah tamah dan menyapa dengan umat yang lainnya.
karena kebiasaan di tempat ini memang seperti itu teman-teman. Selanjutnya diakhiri dengan foto-foto bersama. Itulah keseruan saya mengikuti misa di Santa Bernadette Barabai. Selanjutnya kita akan melakukan kunjungan ke Paroki Ave Maria Tanjung. Besoknya tepat jam setengah 4 pagi kami sudah berangkat, di mana kondisi langit masih gelap ya, untuk mengikuti misa harian di Paroki Ave Maria Tanjung. Karena misa hariannya sendiri dimulai jam 6 pagi dan tepat jam 5 pagi kita udah sampai di lokasi. Kita mampir dulu ke taman doa yang berada di Paroki Ave Maria Tanjungnya, yang sungguh sangat indah, dipenuhi dengan lampu-lampu ya, karena kondisinya memang masih gelap. Jadi kita berdoa dulu ya di taman doa ini. Suasana yang teduh dan hening sangat mendukung kita ya untuk berdoa di taman doa ini. Tapi aku nggak bisa banyak eksplor nih ke kalian karena kondisi sekitarnya juga memang masih gelap ya. Jadi setelah berdoa di taman doa ini, kita akan langsung menuju ke balai ya yang ada di atas untuk mengikuti misa harian. Karena memang misanya belum mulai ya, masih dimulai jam 6 pagi. Jadi kita ikut berdoa dulu bersama dengan para pater dan juga frater di tempat ini. Nah, kondisi di tempat ini tetap kita harus menjaga keheningan ya, karena kita akan berdoa. Selesai misa harian, kita beramah tamah terlebih dahulu dengan Pater Widi Hargono MSc dan juga Kepala Paroki Ave Maria Tanjung, yaitu Pater Yohanes Sujono MSc. Dan yang tidak boleh ketinggalan pastinya foto-foto bersama untuk kenang-kenangan. Karena kondisinya yang udah terang benderang, jadi aku akan mengajak kalian untuk sekilas berkeliling di sekitar area Paroki Ave Maria Tanjung. Kita kembali ke taman doanya ya, karena aku sungguh penasaran banget dengan tempat ini. Tadi agak gelap ya, terlihat di sini banyak dikelilingi dengan tanaman-tanaman hijau ya, sehingga benar-benar asri dan sejuk banget teman-teman di sini kondisinya pada pagi hari ya, dan benar-benar teduh dan hening juga. Jadi akan sangat membuat kita nyaman berdoa di taman doa ini. Di Paroki Ave Maria Tanjung ini juga terdapat area sekolah ya untuk usia dini, yaitu TK dan PAUD. Nah, ini area sekolahnya. Kemudian di sini ada kepastoran ya. Dan ini adalah gedung kepastoran di paroki ini, di mana kami diajak naik dan dijamu oleh para pater di tempat ini. Paroki Ave Maria Tanjung sendiri teman-teman diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1987 bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan paroki ini sendiri berada di bawah Keuskupan Banjarmasin. Area di sekeliling paroki ini masih sangat hijau teman-teman dan rindang banget, sehingga di sini adem bawaannya ya. Dan di sini juga terdapat burung yang unik banget teman-teman. Aku akan kasih zoom buat kalian ya untuk memperlihatkan burung yang aku maksud. Burung ini bernama bubut besar atau Centropus sinensis, yang adalah spesies burung predator berukuran besar yang memiliki ciri bulu hitam legam mengkilap, sayap coklat kemerahan, dan mata merah menyala. Burung ini bertindak sebagai pengendali hama karena memakan serangga, katak, dan kadal. Nah teman-teman, di sini kami sangat menikmati keindahan alam di sekitar paroki ini ya teman-teman, yang benar-benar sangat alami dan rindang, jadi nggak kerasa panas sama sekali. Nah teman-teman, di gedung kepastoran ini terdapat juga satu papan besar ya, yang aku akan kasih lihat buat kalian. Nah ini papannya ya, yang berisi jadwal kegiatan para pater dan juga frater di tempat ini ya, yang cukup padat banget teman-teman. Dan di sini kami juga dijamu untuk makan pagi ya, sarapan bersama dengan para pater dan frater. Nah teman-teman, stasi Santa Bernadette Barabai yang kemarin aku kunjungi merupakan stasi dari Paroki Ave Maria Tanjung ya. Oleh karena itu kami kepengen banget bisa berkunjung di paroki ini. Selain Santa Bernadette Barabai, Paroki Ave Maria Tanjung juga membawahi stasi yang lain, antara lain stasi Santa Ana Warukin, stasi Santo Paulus Upau, stasi Santa Maria Asum Tarungun, stasi Maria Immaculata Dambung, dan stasi Santa Teresia Kasiau. Karya pelayanan di Paroki Ave Maria Tanjung ini dilayani oleh para pastor dari Tarekat MSc atau Misionaris Hati Kudus Yesus, dan para suster dari Tarekat SPM atau Santa Perawan Maria untuk di pusat paroki, dan suster dari Tarekat SYMY atau Sosietas Yesus Maria Yosef untuk di stasi Ana Warukin. Nah teman-teman, untuk momen kali ini aku belum berkesempatan ya untuk mengabadikan
ruangan atau gedung utama di Paroki Ave Maria Tanjung ini ya, yang biasa digunakan untuk misa hari Minggu. Tetapi hal tersebut tidak sama sekali mengurangi ya keseruan dan sukacita kami mengunjungi Paroki Ave Maria Tanjung ini, dan sangat merasa bersukacita dan bersyukur sekali ya kami momen kali ini bisa diajak ke tempat ini oleh adik kami Doni. Paroki Ave Maria Tanjung sendiri berlokasi di Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dan berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat ini, silakan. Setelah kunjungan ke Paroki Ave Maria Tanjung, kami langsung meluncur ke sebuah tempat makan yang rame, teman-teman, dan kita cobain nasi kuningnya di sini. Nasi kuningnya enak banget ternyata di tempat ini, teman-teman, dan seperti biasa murah meriah. Jadi kita sarapan dulu, habis sarapan langsung meluncur kembali ke Kota Barabai ya. Ini udah pada ngantuk-ngantuk semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kunjungan aku ke Stasi Santa Bernadette dan dilanjut besok harinya ke Paroki Ave Maria Tanjung. Semoga tayangan ini berkesan buat kalian semuanya, dan jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan banyak lagi konten-konten lainnya yang tentu saja menarik buat kalian. Bye-bye.